kelas 10. Nah, hari ini materi geografi kita tentang membuat laporan geografi. Setelah kita melakukan pengamatan fenomena geografi, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat laporan dari geografi. Nah, persiapkan diri kamu untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan salam SFD. Oke, materi kita hari ini tentang membuat laporan penelitian geografi bersama Ibu RS. Nah, dari analisis data penelitian akan diperoleh kesimpulan. Seluruh proses penelitian ini akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan dari laporan penelitian. Mari kita simak. Yang pertama, penulis laporan harus mengetahui kepada siapa laporan itu akan ditujukan. Artinya, sebagai penulis laporan, kamu harus tahu laporan itu kepada siapa kamu tujukan. Kepada siapa kira-kira sasaran dan para pembacanya. Apakah kepada anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau untuk kalangan umum, atau khusus kepada orang tua. Nah, yang kedua, penulis laporan harus menyadari bahwa pembaca laporan tidak mengikuti semua kegiatan penelitian. Artinya, sebagai penulis, kamu harus membuat bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti oleh kalangan umum. Karena apa? Karena mereka tidak ikut dalam kegiatan penelitian, karena mereka hanya sebagai pembaca dari hasil laporan penelitian yang sudah kita tulis. Nah, yang ketiga, penulis laporan harus menyadari bahwa latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan minat baca laporan tiap orangnya berbeda-beda. Jadi, itu tadi menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah ditangkap oleh orang lain atau pembaca, karena latar belakang pengetahuan dan pengalamannya yang berbeda-beda pula. Nah, yang keempat, ada penulis laporan harus dapat menyajikan laporan dengan jelas dan dapat meyakinkan pembaca. Artinya, penulis harus bisa meyakinkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang sesuai dengan faktanya. Nah, artinya yang benar-benar terjadi. Nah, penyusunan laporan penelitian itu ada 3 bagian. Bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Kita bahas satu persatu yaitu bagian pembuka. Bagian pembuka, pada bagian ini peneliti menjelaskan penelitian secara garis besar, terutama sistematika dari penulisannya. Tujuannya apa? Agar pembaca dapat mempelajari garis besar dari isi laporan yang sudah ditulis. Nah, bagian pembuka juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, judul penelitian. Nah, judul penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang mengandung permasalahan yang dimiliki. Ada juga halaman pengesahan, biasanya itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Artinya, dengan sepengetahuan dari kepala sekolah, kamu sebagai siswa membuat sebuah laporan penelitian. Yang ketiga, ada halaman persetujuan atau dari guru pembimbing. Contohnya bahwa penelitian kamu itu sudah disetujui oleh guru pembimbing, ditandatangani. Contohnya ditandatangani oleh Ibu RS. Nah, yang keempat ada kata pengantar. Yang kelima ada abstrak atau berisi ringkasan penelitian yang meliputi proses dan hasil. Biasanya abstrak itu hanya terdiri dari 1000 sampai 1500 kata saja dan sudah mencakup ringkasan penelitian meliputi proses dan hasilnya. Nah, yang selanjutnya ada daftar isi. Kemudian ada daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Nah, daftar isi ini memuat jumlah halaman atau kira-kira kata pengantar halaman berapa, abstrak halaman berapa. Itu untuk daftar isi. Kalau daftar gambar, itu menunjukkan halaman berapa setiap hasil penelitian kamu yang ada gambarnya. Nah, begitu juga dengan tabel dan lampiran. Nah, selanjutnya ada bagian inti.
Nah, bagian isi atau badan laporan memuat uraian-uraian tentang proses penelitian dan hasilnya. Pada bagian ini, penulis harus mampu menggambarkan pola pikir yang ilmiah. Nah, bagian inti terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang masalah yang berisi uraian mengapa masalah akan diteliti. Yang kedua, ada rumusan masalah, pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Yang ketiga, ada tujuan penelitian atau hasil yang akan dicapai. Nah, yang keempat ada manfaat penelitian. Itu adalah kegunaan hasil penelitian itu tadi. Nah, yang bagian kedua ada landasan teori. Pada bagian ini, hal-hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada tinjauan pustaka atau yang berupa dasar-dasar teori yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian. Yang kedua ada alur pikir penelitian atau anggapan dasar yang berisi kerangka konsep atau topik permasalahan. Yang ketiga ada hipotesis atau jawaban sementara atas rumusan masalah. Nah, selanjutnya yang bagian ketiga ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu yang pertama cara sistematis yang digunakan, yang kedua identitas variabel, yang ketiga objek penelitian secara keseluruhan, dan yang keempat wakil atau sampel dari objek yang akan diteliti. Yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Nah, ada pula instrumen penelitian. Nah, sedangkan di bab bagian keempat adalah analisis data. Analisis data adalah kegiatan interpretasi dan kajian terhadap data yang sudah terkumpul. Analisa data juga dapat dilakukan dengan uji statistik atau dengan mendeskripsikan hasil pengamatan atau penelitian kita. Nah, bagian terakhir ada bagian penutup. Nah, bagian penutup ini menyajikan kesimpulan yang singkat, padat, dan jelas. Kesimpulan ini menunjukkan implikasi, hubungan, dan dari hasil uraian yang telah dibicarakan. Sesudah itu, penulis juga menyajikan saran. Nah, bab kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari hasil penelitian terkait dengan masalah dan hasil analisisnya. Yang kedua, saran sebagai rekomendasi yang ditujukan kepada perorangan atau lembaga yang terkait terhadap temuan-temuan hasil penelitian. Nah, ada pula daftar pustaka. Daftar pustaka ini isinya kumpulan sumber teori atau bahan bacaan yang dicatat dengan susunan berdasarkan kaidah penulisan yang benar. Ada pula lampiran. Lampiran sebagai perangkat bahan penunjang laporan yang dimasukkan terpisah dengan laporan penelitian, umumnya berupa tabel, foto, gambar, surat izin, dan instrumen penelitian. Nah, itu dia materi kita hari ini. Semoga kamu dapat menyimak materi kita hari ini. Nakku, silahkan lengkapi catatan kamu tentang materi kita pada hari ini dan jangan lupa, tetap harus mengerjakan tugas. Nah, dan tambahan soal untuk kamu. Silahkan ambil refleksi atau nilai apa yang bisa kamu ambil dari materi pembelajaran kita hari ini. Tulis di buku tulismu, jangan lupa. Dan sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.